Sebanyak 17 warga negara Indonesia yang diduga ditipu perusahaan online scam di Phnom Penh, Kamboja. 17 orang tersebut diketahui merupakan warga asal Sulawesi Utara. Seorang relawan kemanusiaan Kamboja, Kristi menjelaskan pada 22 Februari, ia telah bertemu dengan 17 warga Sulawesi Utara di depan KBRI. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Manado, Rekan Ferdi Guhuhuku. Silakan dengan laporan Anda, Rekan Ferdi. Ya, selamat siang Tribuners dan juga rekan Rima dari studio. Tribuners, seperti yang sudah disampaikan rekan Rima, bahwa dan juga ditampilkan di dalam layar ini bahwa ini adalah video di mana menampilkan ada sekitar 17 warga Indonesia secara khusus di Sulawesi Utara. 17 warga ini adalah asal dari Sulawesi Utara. Mereka saat ini terjebak di Kamboja karena menerima tawaran kerja, yaitu kerja online scamming yang dikenal itu penipuan online yang bertempat di Kamboja, di mana Tribuners warga Sulut ini sudah berangkat beberapa bulan yang lalu, tetapi sampai di Kamboja ternyata pekerjaan yang pihak perusahaan tawarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dan hal ini diungkapkan oleh Christine Sairang, di mana Christine ini adalah relawan dari Indonesia, khususnya relawan pekerjaan dari Indonesia secara khusus di Sulut, yang bertemu langsung dengan para korban ini ketika pada tanggal 22 Januari, Christine bersama dengan salah satu perempuan bernama Lydia, mereka ke Kamboja dengan tujuan untuk menjemput salah satu warga Sulawesi Utara yang meninggal di Kamboja yang bekerja sama seperti 17 korban ini. Ketika ingin menjemput jenazah, mereka bertemu dengan 17 korban ini yang mengalami hal yang sama. Dan mereka pergi ini tidak dibantu oleh pemerintah, tetapi ini dibantu oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di Sulut yang menanggung semua biaya mereka selama 2 minggu di Kamboja dan menanggung semua biaya untuk pemulangan jenazah dan tiket pesawat. Nah, momen inilah Kristi bertemu dengan 17 warga ini di Kamboja, tepatnya mereka berkumpul di depan KBRI. Sebelumnya mereka sempat berada di perusahaan tetapi karena mendapat siksaan dan juga dipukul bahkan disetrum, sehingga mereka akhirnya melarikan diri ketika ada kesempatan. Sehingga mereka saat ini berada di depan KBRI ini dengan keadaan yang cukup sangat miris karena memang mereka tidak punya tempat tinggal dan juga mereka tidur hanya di jalan karena dari pihak KBRI tidak bisa menampung semua, karena yang kami dapat informasi bahwa tidak hanya 17 warga saja yang ada di depan KBRI, tetapi ada ratusan warga Indonesia yang saat ini terjebak di KBRI. Kristi juga mengungkapkan bahwa saat ini dari 17 warga Sulut ini masih terjebak dan mereka berharap bantuan dari pemerintah karena memang saat ini mereka sangat-sangat membutuhkan pertolongan, di mana sudah berminggu-minggu mereka terlantar di depan KBRI, sehingga ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk bisa secepatnya mencari jalan keluar agar warga Sulut ini, bahkan warga Indonesia yang terjebak di Kamboja ini, bisa segera dipulangkan ke Indonesia, bahkan ke Sulawesi Utara. Kristis menjelaskan bahwa apa yang dijanjikan pihak perusahaan kepada para pekerja ini semua adalah bohong, di mana para perusahaan ini menjanjikan ketika merekrut para pekerja baik di Sulawesi Utara bahkan di daerah-daerah yang lain di Indonesia, pihak perusahaan menjanjikan bahwa ketika ikut mereka untuk bekerja di perusahaan tersebut, mereka akan diberikan gaji yang cukup fantastis, tetapi ketika sudah sampai di sana, mereka tidak menerima gaji berbulan-bulan, bahkan sistem kerjanya itu dipaksa untuk mencari korban-korban yang lain lewat Facebook untuk ditipu kembali. Sehingga ketika mereka tidak mencapai target, pihak perusahaan ini langsung melakukan penyiksaan, yaitu dipukuli bahkan disetrum. Bahkan sudah banyak korban yang mengalami penyiksaan dan itu sudah ada bukti yang ditunjukkan. Sehingga Kristi meminta pihak pemerintah dalam hal ini Presiden maupun pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk secepatnya mengambil tindakan agar tidak ada korban-korban yang lain yang dialami 17 warga Sulut maupun warga Indonesia yang lain.
Ia juga menambahkan bahwa sampai saat ini dari pihak keluarga 17 korban di Sulawesi Utara masih mencari cara bagaimana jalan keluar yang akan ditempuh agar keluarga mereka yang ada di Kamboja ini bisa cepat kembali ke Sulawesi Utara. Ia juga meminta dan menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara dan juga seluruh Indonesia agar berhati-hati ketika menerima tawaran pekerja dengan gaji besar tetapi pekerjaan yang enak. Ini tentunya adalah suatu hal yang tidak mungkin dan sudah ada banyak korban sehingga ia berharap ke depan masyarakat lebih berhati-hati lagi ketika menerima pekerjaan-pekerjaan yang menjurus ke Kamboja maupun ke daerah-daerah yang tidak pernah pemerintah Indonesia dan negara tersebut membuat kesepakatan kerjasama. Mungkin itu rekan Rima yang dapat saya laporkan, dikembalikan ke Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ferdi. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.